Saudariku sekalian yang saya muliakan, di buku Bidadari Bumi, saya bercerita bahwa saya bertemu dengan seorang perempuan soleha bernama Hubabah Umairah. Saya tahu beliau adalah orang yang doanya mustajab, didatangi oleh banyak orang. Beliau kemudian, saya bilang, Hubabah, ini semuanya udah pada dapat doa, saya sekarang kepengen juga dapat doa dari Hubabah. Beliau tanya saya, kamu mau saya doain apa gitu. Saya bilang, Hubabah doain biar saya cepat punya anak. Saya sudah menikah waktu itu sekitar 2 tahunan dan belum ada anak. Beliau kemudian tidak seperti layaknya orang ini ya, subhanallah banget. Beliau tuh ketika saya tanya seperti itu, beliau malah jawab kayak begini, menurut kamu anak itu buat apa? Ajaib, saya nggak pernah dapetin pertanyaan seperti itu sebelumnya. Biasanya kita kalau bilang doain biar saya dapat jodoh misalnya, dia akan bilang iya mudah-mudahan kamu cepet datang jodohnya, kan palingan gitu. Kalau kita bilang doain biar saya cepet dapat kerjaan misalnya gitu, orang hanya akan bilang mudah-mudahan kamu segera dapat pekerjaan yang bagus, yang kamu betah, kan gitu ya, yang kamu sukai gitu. Kalau kita bilang doain biar saya cepat dapat anak, biasanya orang hanya akan bilang mudah-mudahan kamu segera dikaruniai. Tapi ini beda lagi nih. Ini kekasih Allah, orang yang tahu tujuan hidup adalah mencari cintanya Allah SWT. Dia kemudian bilang, menurut kamu pengen punya anak buat apa, Halimah? Saya bilang, biar ada yang doain saya kalau saya meninggal. Ini bagus ya, bagus ya tujuannya ya. Beliau kemudian menjawab seperti ini, memangnya kamu pikir orang-orang yang kamu mengajar selama ini kepada mereka, kalau kamu meninggal dunia nggak akan doain kamu gitu? Ya doain juga sih. Lagian kamu kalau misalnya punya anak, bisanya berapa? Kita kalau punya anak kan bisa-bisanya paling banyak 10 kali ya. Udah gak kebayang punya anak 10 juga. 5 aja udah banyak rasanya. Palingan 1, 2, 3, 4. Terus Hubabah Umairah tuh bilang, sementara orang yang kamu ngajarin mereka itu berapa banyak? Iya sih, bisa ribuan orang. Kalau kamu selama ini telah menjadi benar-benar orang tua yang mendidik mereka, saya kira mereka nggak akan keberatan mendoakanmu, nak. Benar juga ya. Saya bilang, saya pengen punya anak biar ada yang meneruskan perjuangan saya, meneruskan dakwah, meneruskan. Mereka semuanya yang kamu ajarin kan juga akan meneruskan. Iya juga sih. Sampai saya nggak ketemu gitu, nggak ketemu alasan saya untuk punya anak. Sampai akhirnya saya bilang, yaudah doain aja biar saya tambah dicinta sama suami. Banyak orang yang pengen punya anak hanya untuk semakin dicinta sama suaminya. Terus Hubabah itu bilang kayak begini, kamu lupa ya, hati manusia kan berada dalam genggaman Allah. Apa kamu yakin semua perempuan yang punya anak dicinta sama suaminya? Enggak juga ya. Apa kamu yakin bahwa semua perempuan yang nggak ada anak kemudian nggak dicinta sama suaminya? Enggak juga gitu. Akhirnya beliau kemudian berkata seperti ini, kamu tahu Halimah, saya dari sejak kecil berdoa kepada Allah SWT. Saya bilang, ya Allah, jika nanti umur saya panjang, kalau saya menikah nanti akan menyibukkan saya darimu, jangan nikahkan saya. Ini kuat hatinya nih, doanya kuat bener. Kalau sekiranya saya menikah akan menyibukkan saya darimu, jangan nikahkan saya. Ya Allah, tapi ternyata kata Hubabah Umairah, saya kemudian menikah juga. Waktu saya menikah, saya kemudian berganti doa, ya Allah, jika kiranya saya ada anak akan menyibukkan saya darimu, jangan karuniakan saya anak. Dan sampai sekarang saya nggak punya anak, kata beliau. Beliau kemudian berkata kepada saya, nak, hidup ini sudah terlalu sibuk. Dunia ini sudah begitu banyak hal yang menyibukkan kita. Jangan ditambahin lagi dengan urusan-urusan yang membuat engkau lupa bahwa tujuan hidupmu adalah mencari Allah Ta'ala. Tujuan hidupmu adalah mencari keridhaannya. Engkau hanya akan menyesal nantinya. Kita dikasih waktu nggak panjang, kata Hubabah, buat hidup ini. Kalau itu pun kemudian 50, 60, 70 tahun, kepotong tidur sekian, kepotong ngurusin suami sekian, kepotong nyari makan sekian, yang buat Allahnya kemudian mana?
yang kemudian kamu persembahkan buat Allah itu waktu yang mana gitu, kata beliau. Saya ya betul, memang seharusnya seperti itu.